Oke Masku, jadi sore ini memang survei-survei saja karena beberapa minggu ini ada ulah tangan jahil mencari rumput sembari mencari uang rokok. Jadi kalau sore saya sedikit survei-survei ke kebun dulu. Ya niatnya ya nggak pengen nangkep orangnya ya, cuman kalau ketemu ya dikasih tahu lah, agak repot Masku. Buah untuk awal TM3 Masku ya masih lumayan lah. Ini yang memang buahnya masuk kategori cepat masaknya, tetapi waktu di TM2 dia juga paling cepat habisnya, sehingga di TM3 awal dia sudah produksi lumayan Masku. Kita cek ke sana lagi. Tuh ya, wes kayak gini mantapnya loh Masku. Kalau diajak nanam varietas unggul kok susah bener. Tujuan akhirnya itu kan untuk membantu teman-teman semua itu memiliki finansial yang baik. Jadi dengan menanam varietas unggul, maka keuangan keluarga teman-teman itu nantinya akan terjamin. Oke Mas Bro, ini varietas unggul PPKS 239 ya. Seperti ini buahnya, mantap, bertumpuk-tumpuk ya. Walaupun di daerah saya masih sulit sekali mengedukasi pentingnya bibit saat mau berkebun kelapa sawit, tapi ya tetap diusahakan saja Mas Bro. Ada satu dua yang nggak apa-apa, nanti lama-lama kan mereka tahu performa bibit unggul itu seperti ini. Kita cek sini Mas Bro. Ini gulmanya masih saya pertahankan karena beberapa bulan kemudian kemungkinan masuk musim kemarau. Walaupun BMKG menyatakan dalam beberapa bulan ke depan kemarau basah, di musim kemarau masih ada curah hujan. Maya kita nggak tahu ya Mas Bro, karena itu hanya ramalan BMKG. Ini Mas Bro, ini berat per tandan ya 15 kiloan sudah ada ini. Untuk umur 4 tahun Mas Bro, ini kita lihat dari bawah itu masih pendek ya. Ini baru ketinggian sekitar 70-80 cm. Untuk varietas PPKS 239, laju pertumbuhan normalnya itu 65 cm per tahunnya. Nah ini udah masuk di TM3 di umur 4 tahun, baru sekitar 70 hingga 80 cm. Jadi ya masih potensial, tapi kemungkinan ya untuk TM3 ini pertumbuhannya nanti akan lebih cepat lagi karena didukung dengan penambahan unsur hara yang lumayan banyak juga. Just Masku ini. Kita tengok lainnya yuk. Ini masih menyisakan beberapa tandan. Ini buah TM2 ya. Jadi di TM2 ini belum habis, masih menyisakan beberapa tandan. Di atasnya itu bunga jantan, baru akhir TM2 nya. Di atasnya baru nanti buah TM3. Jos Mas Bro. Ini pelepahnya tak hitung ya Mas Bro. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spiral yang di atas itu berarti ini 8 tingkat. Ini harusnya ada di pruning satu spiral bawah ini ya. Jadi nanti akan menyisakan songgo 2. 1, 2, 3. Ini jangan salah paham Mas Bro, ini masih songgo 2. Ya, 1, 2. Ya, nantinya jumlah pelepah itu harus ada di 56. Jadi ini 1, 2, 3.
Kalau diambil dari sudut sebelah sini Masku. Nah ini dia. Jadi pengambilan satu spiral ini yang bagian bawah ini ya, maka tersisa songgo 2. Jadi yang di sebelahnya tadi kalau dilihat secara sekilas ya 1, 2, 3, wah berarti itu songgo 3 Mas. Aslinya ini songgo 2 karena mempertahankan jumlah pelepah 56 pelepah ya. Jadi yang dibuang hanya 1 ini sejajar dengan yang ini, karena satu spiral itu 8 pelepah. Jadi ketika kita buang 1 ini, maka yang di sampingnya tadi juga cuma 1, ketemunya juga masih songgo 2 bukan songgo 3. Jadi harus dipahami Masku, nanti supaya tidak salah pruning, nanti sampai kurangin yang di sebelah sana, jatuhnya nanti tidak ada 56 pelepah ya, walaupun idealnya 48 hingga 56 pelepah ya, masih oke lah ya, masih sisa berapa tandan. Kita lanjutkan lagi Masku. Nah kalau ini buah TM3, ini baru susul menyusul ya. Kita cek sebelah sini. Nah ini sebenarnya mantap Mas, cuman sayangnya masuk kategori telat ini. Nanti panennya bisa di antara bulan 9 hingga bulan 10 ini ya, yang sudah mekar. Nanti di bulan 9 hingga bulan 10 dia udah bisa dipanen ya. Beginilah Masku, perjuangan mengenalkan varietas unggul itu memang benar-benar sulit Masku. Sulitnya kenapa? Karena manusia itu memiliki sifat iri dengki. Jadi ketika diajak ke hal-hal yang lebih baik itu susah sekali. Pada akhirnya daripada berdebat dan tidak ada manfaatnya, saya lebih baik diam ya. Karena diam bukan berarti tidak tahu, tetapi menghargai. Ini Masku, makin jos. Kita tengok ke bawah lagi. Ini juga buah TM3. Yang TM2 nya sudah habis semua. Ini buah TM3. Jadi ketika masuk musim trek, stok buahnya itu tetap aman ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih oke lah ya, tidak terus jong total gitu, enggak. Kita lanjut lagi. Ini dia Masku, kalau ini sisa buah TM2. Sebagian juga masih ada yang pendek Masku. Jadi untuk varietas PPKS 239 saya ini yang separuh memang lahan rawa. Itu saya tunjukkan. Ya. Jadi di sana itu saluran air. Ini dulunya saya gali pakai alat berat, ditinggikan sedikit supaya tidak terendam. Jadi sebagian sahabat saya dulu menyarankan untuk varietas PPKS Dampi, karena banyak yang berasumsi bahwa varietas Dampi itu tahan terhadap air ya. Tetapi karena menurut saya itu tidak benar. Di dalam proses penanaman varietas apapun itu tidak cocok kalau terendam air. Jadi konsepnya ya airnya harus kita turunkan, tanahnya dinaikkan. Solusinya seperti ini Mas Bro. Digali pakai alat berat, dinaikkan. Jadi kedepannya supaya tidak terendam air. Nah baru pertumbuhannya itu akan baik-baik saja ya. Jadi air nantinya tidak akan mengubah pH di permukaannya itu. Pupuk tetap aman, pH tetap stabil, maka laju pertumbuhannya pun normal.
Ya walaupun sesama pengguna varietas unggul terkadang ya ada sedikit perdebatan tentang hal ini, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting demi kemajuan perkebunan kelapa sawit, berdebat itu hal biasa. Yang penting kita dapat membuktikan bahwa apa yang kita jalani itu ada data yang baik dan benar. Nah, nantinya bisa dicontoh oleh teman-teman sahabat planter lainnya. Ini genangan airnya ya Mas Bro. Kita lanjut ke sini. Ini juga masih kombinasi antara TM2 dan TM3 ya. Ini yang masak ini buah TM2, yang di atasnya itu udah buah TM3. Ini hanya menyisakan satu tandan, 2, 3. Jadi masih 3 tandan lagi ini Mas Bro. Ini ya. Di atasnya sudah mulai bertumpuk-tumpuk lagi buahnya. Kemajuan zaman itu harusnya bisa membuat seorang petani kelapa sawit itu menjadi lebih maju. Dengan banyaknya informasi, kemudian kemudahan akses sekarang ini ya. Dengan chat WA saja kita sudah bisa memesan kecambah kelapa sawit. Cuma sayangnya kalau diedukasi susah, ya udahlah, saya tinggalkan saja. Saya ajak ke kebun untuk melihat performanya, masih nggak yakin juga, ya lebih yakin dengan bibit abal-abal, ya sudah, saya tinggal. Terkadang hidup itu memang harus kejam, tapi kejam itu kan sebenarnya sudah ada indikatornya sebelumnya ya. Kalau memang dibantu tidak mau, ya sudahlah Mas, ditinggalkan saja. Daripada berdebat lama-lama tidak ada manfaatnya, lebih baik kita diam, pura-pura tidak tahu. Ini Mas Bro, ini buah TM2. Nah sisanya itu buah TM3. Kilau Mas Bro, karena matahari dari sebelah sana. Sekarang sudah jam 3:30. Jadi sore-sore itu sembari survei Mas Bro, karena terkadang ada tangan-tangan jahil. Itu juga sudah lumayan. Itu sisa buah TM2 Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi sore ini memang survei-survei saja, karena beberapa minggu ini ada ulah tangan jahil mencari rumput sembari mencari uang rokok. Jadi kalau sore saya sedikit survei-survei ke kebun dulu. Ya niatnya ya nggak pengen nangkep orangnya ya, cuman kalau ketemu ya dikasih tahu lah, gak repot Mas Bro.